amalan wajib, ada amalan sunnah. Tentu secara prioritas harusnya yang wajib itu dikedepankan daripada yang sunnah. Bagi seorang istri, taat kepada suami itu wajib. Iya kan? Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan kata Nabi, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu yang wajib, dan puasa di bulan Ramadan wajib, dan dia taat kepada suaminya wajib, dan dia mampu menjaga diri serta keluarganya wajib, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka mohon maaf, ini otokritik barangkali untuk para istri. Kadang-kadang tidak sedikit para istri yang lebih banyak mengedepankan yang sunnah, tapi lupa dengan yang wajib. Taat kepada suami itu wajib. Suami bagi seorang istri itu pintu surga. Suami bagi seorang istri itu pintu ridhonya Allah. Makanya para istri, jika kamu ingin dapat ridhonya Allah, dapatin ridhonya siapa? Suami. Tapi gak sampai di situ. Kadang-kadang ada yang nanya, Ustadz, suami yang seperti apa dulu Ustadz? Kan gitu kan? Betul. Karena biasanya juga seorang istri pasti bukan tanpa alasan. Kalau kemudian dia ya gak mau taat misalnya, atau gak mau nurut misalnya, pasti kan ada persoalan juga nih. Ada latar belakang, apa? Suaminya kenapa? Ada masalah apa? Maka izin Bapak juga harus evaluasi diri atuh. 26 tahun istri gak taat sama kita. Kenapa? Ada masalah apa gitu. Nah, jangan-jangan mohon maaf, mungkin kita yang gak taat ke Allah, sehingga istri kita juga jadi mempertanyakan ketaatan kita kepada dirinya. Betul. Jadi gimana tuh Ustaz? Ya udah, rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu Saling, bukan saing. Ya. Jadi yang pertama, salinglah muhasabah diri. Di antara keduanya apa nih persoalan yang ada? Sampai istri gak mau taat sama suami, sampai suami gak bisa melembutkan hati istri untuk taat sama dirinya. Karena harusnya di rumah tangga itu, kalau saya selalu mengatakan bahwa yang menentukan itu ya suami lah. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya bagi perempuan. Maka sekarang kalau di rumah tangga ada persoalan, yang ditanya pertama adalah suami sebagai imam, sebagai qawwam di rumah tangga. Nah, istri itu jantungnya rumah tangga. Kalau jantungnya bermasalah dalam sebuah organ, apa yang terjadi? Berantakan semua. Penyakit akan menyebar dan menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka jangan sampai juga kemudian istrimu tersakiti sehingga membuat dia sampai gak mau taat sama diri kamu. Nah, coba diobrolin, coba dikomunikasiin. Nah, sampai nanti pada titik akhirnya, jika berpisah adalah jalan terbaik, ya tidak jadi masalah. Apalagi dengan alasan bahwa Ustaz, kasihan istri saya, udah gak mau taat sama saya, daripada dia terhalang surganya, saya pisahkan saja. Jika itu adalah jawabannya, ya silahkan. Tapi tanyakan dulu sama istrimu, Bunda, sayang, apa sih yang membuat kamu tidak mau taat sama diriku sebagai suami? Apa salahku gitu kan? Deep talk ya? Deep talk. Kalau aku salah, maafin. 26 tahun kan bukan waktu yang sebentar, lama sekali. Dan saya juga jadi takut dan khawatir seorang istri, amalan-amalan sunnahmu jadi seakan tidak punya nilainya karena ada amal wajibmu yang engkau tidak hiraukan dalam hidupmu gitu. Nah, ya makanya sekarang belajar dari suami, yuk tanya ke istri. Apa sih yang membuat kamu tidak mau taat sama diriku? Apakah ada salahku yang membuat kamu begitu sakit hatimu sehingga kamu gak bisa taat kepadaku? Padahal taat istri kepada suami adalah bagian kewajiban seorang istri kepada suami. Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja. Dan kalau bisa jangan kemudian memutuskan cerai sebagai jawaban terbaik. Solusi terakhir ya. Itu solusi terakhir setelah berbagai cara sudah kita lakukan. Tapi sebenarnya itu tadi Ahilman, boleh akhirnya berpisah. Itu indikatornya apa? Atau red flagnya tuh ya udahlah, ini kayaknya memang pisah. Kan tadi poinnya, jadi kalau dengan hadirnya kita menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan, ya sudah. Kan sekarang dia ada, sosoknya ada nih, suami. Tapi istri gak mau taat. Padahal istrinya kan baik tuh. Ngaji, sholat sunnah, puasa gitu. Nah,
Tapi kan mau tidak mau tetap suami ini kan adalah puncak daripada ketaatan kita. Ya sebagai istri harus taat sama suami. Nah kalau dengan adanya suami dia nggak bisa taat, kan ada masalah nih. Ya udah, jika berpisah membuat kita lebih taat sama Allah, ya sudah. Berarti itu jawabannya. Tapi maksud saya itu bukan jawaban yang terbaik. Itu harus jadi pilihan terakhir ya. Ya itu harus dengan step-step yang kemudian bisa kita hadirkan. Boleh nggak kita menghadirkan penengah? Boleh ya. Harus Mama. ada mediasi, ada pihak ketiga yang bisa menjadi penengah dan perantara di antara keduanya. Sangat boleh. Tapi itu tadi ya, mencari penengahnya juga jangan sampai yang berat sebelah, mungkin malah jadi kompor gitu, malah jangan ya. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah. Berarti juga harus cari orang yang kemudian juga bisa menghadirkan hikmah dari setiap persoalan yang ada gitu. Maka ajak dengan hikmah, cari orang yang punya hikmah juga dalam menengahi itu. Itu jadi bisa dilakukan.